Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-7 dari serial anime yang berjudul Hametsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Teta mengira jika Adonis akan berteleport di koordinat yang telah ditentukan. Makanya dia meminta para prajurit untuk menyambut Adonis dengan hujaman peluru. Namun ternyata Adonis telah mengubah koordinat teleportasinya. Lebih parahnya, para manusia tak bisa melacak keberadaan mereka. Hal itu membuat Teta memuji kepintaran Adonis. Di sisi lain, terlihat Adonis dan Doroka telah berteleportasi, dan saat ini mereka berada di padang pasir. Melihat rasi bintang salib selatan, Adonis pun memberitahukan jika mereka telah kembali ke bumi, dan Adonis tak bisa tergesa-gesa jika ingin menjatuhkan Redia, karena dia butuh rencana yang matang untuk melakukannya. Diketahui saat mereka hendak berteleportasi, Doroka berkata jika masih ada penyihir yang masih hidup, namun Adonis tak menghiraukannya, dan langsung mengubah koordinat teleportasi dan menggunakan suara Yamato. Mengingat hal itu, Doroka pun ingin kembali dan tinggal bersama para penyihir. Namun Adonis memarahinya, karena dalam situasi seperti itu, tak akan ada satupun penyihir di bulan yang bisa selamat. Namun Doroka percaya jika ada penyihir yang masih hidup. Oleh karena itu, dia ingin kembali ke bulan. Doroka pun berkata, jika Adonis selalu saja bicara tentang balas dendam. Mendengar hal itu, Adonis kemudian menggunakan sihir pemanggilan ingatan, dan memperlihatkan saat Doroka berbicara kepada Yamato jika dia ingin berdamai. Adonis juga berkata jika Doroka lah yang paling aneh dari semua penyihir, karena dia ingin berdamai dengan manusia. Doroka kemudian bercerita jika dia selalu menantikan untuk bisa bertemu dengan Adonis, karena dia penasaran seperti apa orang yang penyihir Cole pilih. Meski Adonis ialah manusia, namun dia telah menjadi murid penyihir, dan Doroka merasa jika Adonis bisa menjadi jembatan komunikasi antara manusia dan penyihir. Dengan meneteskan air mata, Doroka berkata jika Adonis bisa menjadi harapan semua orang. Mendengar hal itu, Adonis pun merasa jika Doroka sama sekali tak memahaminya. Mendengar hal itu, Doroka pun kembali menegaskan jika para penyihir dan manusia saling membenci dan tak bisa memaafkan, maka pertempuran ini tak akan pernah berakhir. Namun perkataan Doroka tak akan mengubah keputusan Adonis, karena nyawa Cole lebih berharga daripada nyawa seluruh umat manusia, dan dunia yang merenggut nyawanya sebaiknya binasa. Mendengar hal itu, Doroka pun merasa jika Adonis telah mengorbankan para penyihir, karena Adonis lah yang memancing para manusia untuk datang ke bulan. Namun Adonis sama sekali tak menyesal, karena para penyihir telah menjadi tameng terbaik untuk dirinya. Doroka pun marah karena Adonis telah menertawakan pengorbanan para penyihir. Namun Adonis berbalik memarahi Doroka karena dia telah berbicara sok bijak. Tapi saat mereka mati, Doroka hanya bisa diam dan melihat. Lebih parahnya, dia malah ingin berdamai dengan manusia. Dan menurut Adonis, justru Doroka lah yang menghina pengorbanan mereka. Mendengar hal itu, Doroka kembali meneteskan air matanya, karena sekalipun Adonis balas dendam, luka di hatinya tak akan menghilang. Namun Adonis tak peduli akan hal itu, karena dirinya sekarang sudah tidak punya apa-apa. Adonis pun pergi meninggalkan Doroka. Namun secara tiba-tiba Doroka berkata jika Cole mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Adonis. Tak peduli sehampa dan sekejam apapun dunia ini, Adonis jangan terjatuh ke jurang kekosongan tersebut. Doroka tak meminta Adonis untuk memaafkan mereka. Namun jika terus balas dendam, maka lambat laun hati Adonis akan runtuh dan akan menjadi seperti orang-orang yang menghabisi Cole. Dengan menyandarkan kepalanya ke tubuh Adonis, Doroka berkata jika Adonis masih punya banyak hal yang masih bisa dia jaga. Mendengar hal itu, Adonis pun merasa jika Doroka memang tak memahaminya, karena menurut Adonis, balas dendam adalah makna dari keberadaannya, dan merupakan bukti yang tak tergantikan bahwa dirinya pernah berbagi hidup dengan Cole. Dan jika berhenti balas dendam, maka jejak keberadaan Cole akan lenyap, dan Adonis takut akan hal itu. Adonis juga menanyakan apakah Doroka bisa memahami perasaan itu. Melihat Doroka kembali meneteskan air mata, Adonis pun berkata jika dia cuma bisa menangis.
Doroka kemudian dibuat kepanikan saat melihat Adonis pingsan karena telah banyak mengeluarkan darah. Tak lama setelah itu, mereka ditemukan oleh geng pengendara motor yang diketuai oleh Punch. Doroka pun meminta tolong kepada mereka karena temannya sedang terluka. Doroka juga beralasan jika mereka sedang tersesat. Scene kemudian berpindah. Terlihat Adonis terbangun di gubuk tua dan lukanya juga sudah diobati. Setelah mengingat kejadian sebelumnya, Adonis pun merasa jika wilayah ini ialah kekuasaan geng motor tersebut. Tak lama setelah itu, Punch datang menemui Adonis. Dia juga menawarkan minuman kepadanya. Melihat wajah Punch, Adonis beranggapan jika dia ialah rakyat terbuang. Adonis juga menolak minuman Punch karena dirinya tak bisa meminum air limbah. Dengan ekspresi tertawa, Punch pun berkata jika minumannya ialah penemuan terhebat manusia. Punch kemudian memperkenalkan namanya. Melihat keadaan sekitarnya, Adonis merasa jika kawasan ini tak dikendalikan oleh Redia. Adonis kemudian menanyakan gadis yang sedang bersamanya. Gadis itu tentu saja Doroka. Dan ternyata Doroka telah merawat luka Adonis. Namun sekarang dia sudah dibawa oleh anak buahnya. Melihat wajah Adonis yang mulai emosi, Punch memintanya untuk ikut dengannya. Dan ternyata tempat ini bernama Dataran Limbah, yang merupakan sisi lain dari revolusi industri super. Di tempat ini, ialah perkumpulan para pengungsi dan para budak yang lari dari Redia. Dan lambat laun mereka semua jadi rakyat terbuang. Namun tak lama setelah itu, terdengar suara Doroka yang seakan diganggu oleh para kaum lelaki. Punch kemudian memberitahukan jika wanita sangat langka di kawasan ini, apalagi seorang gadis seperti Doroka. Dengan wajah gembira, Punch berkata jika teriakan pacar Adonis sungguh merdu. Mendengar hal itu, Adonis tentu saja tersulut emosi dan segera berlari untuk menolong Doroka. Namun Ternyata penduduk di sana sedang menonton Doroka yang sedang atraksi motor. Dengan perasaan gembira mereka menganggap jika pertunjukan Doroka sangat bagus. Melihat Adonis di sana, Doroka pun merasa bersyukur karena dia telah siuman. Namun tak lama setelah itu, meski wajahnya berdarah namun Doroka masih saja mengkhawatirkan Adonis. Doroka kemudian memberikan satu pasang boneka berwajah dirinya dan Adonis. Doroka juga meminta maaf karena dirinya tak seharusnya berbicara hal yang tak seharusnya dibicarakan. Namun Adonis dengan teganya, setelah itu Punch memberitahukan jika mereka akan berpesta. Punch juga menyuruh Adonis dan Doroka untuk menuangkan minuman karena mereka telah diselamatkan. Pada malam harinya mereka terlihat berpesta dengan minum bersama. Sesuai permintaan Punch, Doroka pun menjadi pelayan dan menuangkan minuman untuk mereka. Terlihat seorang kakek tua sedang menggoda Doroka. Karena sudah tak tahan dengan buah melon, kakek tua itu pun beralasan jika tangannya sulit untuk dikendalikan. Dan secara tiba-tiba, ternyata keinginan si kakek tak sesuai harapan. Bukannya memegang buah melon, dia malah memegang semacam kue di kedua tangannya. Awalnya Doroka merayakan pesta dengan wajah yang gembira. Namun saat Adonis menatap tajam ke arahnya, Doroka pun tampak berubah ekspresi. Melihat hal itu, laki-laki yang ada di sana pun bertanya kepada Doroka, apakah dia sedang bertengkar dengan pacarnya. Namun Doroka membantahkan hal itu. Laki-laki di sana juga beranggapan jika negara mereka berdua telah dihancurkan oleh Redia, dan itu sebabnya mereka lari ke tempat ini. Doroka kemudian beralasan jika dia dan rekannya sedang berkeliling dunia bersama. Namun saat mendengar penjelasan Doroka, mereka malah tertawa karena dia ingin keliling dunia saat keadaan seperti ini. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Melihat semua orang pingsan, tentu saja Doroka menjadi panik. Adonis kemudian datang dan memberitahukan jika rakyat terbuang tak memperlihatkan apa yang mereka makan. Mendengar hal itu, Doroka pun curiga jika Adonis telah meracuni mereka semua. Namun Adonis membantah hal itu karena dia hanya merubah minuman mereka menjadi obat tidur. Melihat Adonis mengambil senjata dari mereka, Doroka pun kembali berprasangka jika Adonis akan membasmi mereka semua. Namun ternyata Adonis tak akan melakukannya karena rakyat buangan tak dianggap seperti manusia. Adonis juga berkata jika dia sudah tak membutuhkan Doroka. Mendengar hal itu tentu saja Doroka terkejut dan menanyakan mengapa Adonis berkata hal itu. Adonis menjelaskan jika dia telah kehilangan seseorang yang berharga sama seperti Doroka. Namun dirinya tak bisa bersenang-senang seperti yang dilakukan Doroka sebelumnya, apalagi sampai berbaur dengan mereka. Dan pada dasarnya Adonis dan Doroka sama sekali tak cocok. Mendengar hal itu, Doroka pun memberitahukan jika dia tak ada pilihan lain selain berbaur dengan mereka karena takut
takut identitasnya sebagai penyihir akan terbongkar. Meski sudah menjelaskan, sampai-sampai Doroka meneteskan air mata, namun Adonis kembali berkata jika mereka tak cocok. Setelah itu Adonis pun pergi meninggalkan Doroka. Doroka pun bersedih sampai fajar mulai terbit. Salah satu dino kemudian menjilatinya, yang membuat Doroka berterima kasih kepadanya. Terlihat Pans juga datang menghampiri Doroka dan berkata, jika Adonis bisa-bisanya pergi tanpa mengucapkan terima kasih kepadanya. Terlebih dia telah meninggalkan seorang gadis di tempat seperti ini. Mengingat perkataan Adonis sebelumnya, Doroka pun merasa jika Adonis sebenarnya orang yang sangat baik. Dan ternyata Pans mengetahui identitas Adonis yang sebenarnya. Pans mengetahuinya karena dia dulu pernah bertemu dengannya. Dia tak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada hari itu. Diketahui jika Pans hampir mati saat berada di gurun. Namun secara tiba-tiba dia melihat salju turun dan si penyihir es datang menemuinya sambil memberinya sebotol air. Pans merasa jika memiliki seseorang yang rela melawan dunia untuk dirinya adalah kebahagiaan terbesar yang bisa didapatkan. Dia juga berkata jika pemikiran Doroka mungkin saja benar. Namun perihal balas dendam ialah hal baik atau buruk, bukanlah hal yang bisa ditentukan dengan mudah. Karena dunia ini sangat kejam sampai sulit untuk dilihat. Adonis memilih jalan balas dendam, meski dia tahu bahwa jalan yang ia pilih tak ada jalan untuk kembali. Pans kemudian menanyakan, apa jalan yang dipilih oleh Doroka? Doroka pun menjawab, jika dia tak ingin melihat orang terdekatnya mati. Karena sebelumnya dia tak bisa melindungi Anna dan para penyihir yang lainnya. Oleh karena itu dia setidaknya harus bisa melindungi Adonis. Di sisi lain, terlihat Adonis juga mengingat kenangannya dengan Doroka. Namun secara tiba-tiba ada seseorang datang ke arahnya. Adonis pun mengira jika pasukan Redia telah menemukan dirinya. Namun ternyata melihat kelakuan Doroka, Adonis dengan perasaan jengkel pun beranggapan jika dia ingin menabraknya hingga mati. Doroka kemudian memberitahukan jika dia akan berusaha sebaik mungkin supaya tak merepotkan Adonis. Dengan wajah tersenyum memerah, Doroka berkata jika dia ingin bersama dengan Adonis. Melihat tingkah laku Doroka, Adonis pun tersenyum dibuatnya. Nah itu dia alur cerita episode ke-7 dari anime Hametsu no Koko. Anul Story akan menceritakan episode ke-8 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.